Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Neva Amandasari, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN bab 2. Tugas pertama yaitu Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Tujuan Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi kesatuan wilayah NKRI. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 menyatakan: 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan: A. Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. B. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. C. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Tugas kedua, zona laut adalah zona yang dibatasi oleh garis kayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika lebar lautan yang dibatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari masing-masing negara. 2. Zona landas kontinen adalah wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai, tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang dalamnya air laut di atasnya untuk dapat mengeksploitasi SDA yang dimilikinya. 3. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Tugas 2.2 menuliskan UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, tentang orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI. 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI. 2. Anak-anak lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing. 4. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. 5. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibu tidak diketahui. Tugas 2.3 menuliskan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut UU RI nomor 12 tahun 2006. 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. 2. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. 3. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. 4. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. 5. Mempunyai paspor yang bersifat dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Tugas selanjutnya, tugas 2.6 buku paket halaman 61. Perwujudan upaya membangun kerukunan beragama. 1. Kerukunan internal umat agama. 1. Buka puasa bersama. 2. Saling menjaga silaturahmi antar umat beragama. 3. Menghormati para ulama atau para pemuka agama. 4. Menjalani hubungan persaudaraan yang erat antara umat seagama. 5. Saling membantu atau gotong royong dalam membantu tempat ibadah. 2. Kerukunan antara umat berbeda agama.
1. Tidak mencela agama lain. 2. Bersatu untuk menciptakan kedamaian. 3. Tidak saling mengganggu dan mengejek. 4. Saling menghormati hari raya agama lain. 5. Bersatu untuk menciptakan kedamaian. 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. 1. Merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan pemerintah. 2. Menghormati keputusan pemerintah dalam hal keagamaan. 3. Ikut serta mendukung peraturan pemerintah dalam hal keagamaan. 4. Tunduk terhadap peraturan pemerintah mengenai kerukunan dalam beragama. 5. Memberi izin dalam membuat tempat ibadah dan tidak mengganggu keamanan. Tugas 2.7 buku paket halaman 65. Tugas dan fungsi TNI dan Polri. 1. Tentara Nasional Indonesia atau TNI. A. Tugas TNI. 1. Menegakkan kedaulatan negara. 2. Mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman atau gangguan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa. Fungsi TNI. 1. Penangkalan terhadap ancaman bagi kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia, baik itu dalam bentuk ancaman militer ataupun ancaman bersenjata yang berasal dari dalam dan luar negeri. 2. Sebagai penindak lanjut terkait ancaman yang bisa mengganggu kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia, baik dalam bentuk ancaman militer ataupun bersenjata yang berasal dari dalam atau luar negeri. 3. Sebagai pemulih kondisi keamanan negara Republik Indonesia yang terganggu akibat adanya kekacauan yang mengganggu keamanan. 2. Kepolisian Republik Indonesia. A. Tugas Polri. 1. Tugas represif, yaitu melaksanakan segala peraturan atau perintah dari pihak yang berkuasa pada saat terjadi peristiwa pelanggaran hukum. 2. Tugas preventif, yaitu menjaga dan mengawasi supaya gak terjadi pelanggaran hukum oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, Polri mempunyai tugas, yaitu 1. Memelihara Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Penegakan hukum yang berlaku. 3. Memberikan pengayaman, perlindungan, dan pelayanan bagi masyarakat. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14, Polri mempunyai tugas, yaitu 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan Polri terkait kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 3. Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional. 4. Membina masyarakat buat meningkatkan partisipan. 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. B. Fungsi Polri. 1. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum yang berlaku. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Sekian presentasi tugas PPKN dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.